ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا ولي مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai. Sebagaimana biasa, setiap khotib beliau berjumlah mengajak jamaah untuk pandai-pandai bersyukur pada Allah atas segala nikmat, karunia, rahmat, barokah yang telah dilimpahkan kepada kita. Dan yang kedua, juga khotib selalu mengingatkan pentingnya takwa sebagai bela hidup kita menyongsong kehidupan yang kelak abadi, yaitu di akhirat, insyaallah. Nah, dalam khutbah pendek siang hari ini, saya akan membuat catatan kecil bahwa seorang mukmin yang tulus dan sejati itu kalau mendengar ayat Allah atau membaca ayat Allah, mengalami seruan dari Allah lewat kitab sucinya, itu selalu wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang beriman itu, ya Allah, kami dengar, kami taati perintahmu, dan kami akan pulang kembali ke hadiratmu. Ghufranaka rabbana, ya Allah, Kau yang Maha Pengampun, dan kami semua akan kembali ke hadiratmu. Tapi kalau orang tidak beriman, itu sami'na wa asaina, ya Allah, kami dengar, kami ingkari. Paling tidak kami jadi ragu-ragu dengan wahyu, dengan perintahmu. Nah, saudara, ini huru-hara pesta agama itu sesungguhnya buat kita yang baca Al-Quran sudah selesai, sudah jelas. Cuma saya melihat ada ulama hak, itu ulama membela kebenaran. Jadi al-haqqu min rabbika wa takunanna minal mumtarin. The ultimate truth, dan puncak datang dari Allah, dan hendaknya kamu jangan ragu-ragu. Memang kenyataannya ada ulama usyak, ya, ulama yang kalau ulama su itu ulama busuk itu nggak usah kita persoalkan. Ya. Tapi ulama syak itu adalah ulama yang mencoba-coba lebih pintar dari Nabi, melakukan tafsir-tafsir yang macam-macam itu. Nah, saya kira ini sesuatu yang perlu kita cermati. Tapi insya Allah, saudaraku, kita berbangga bahwa ada blessing in disguise, ada penistaan di bulan seribu terhadap Al-Quran itu, sehingga saya melihat betapa bersatunya, betapa kompaknya. Dan kalau kita membaca Al-Quran, wa tilka ummatukum ummatan wahidah, itu kita lihat 4 November kemarin.
lapisan yang rendah pendidikannya sampai lulusan luar negeri S3 sampai profesor, tapi juga dari tukang angkringan sampai pengusaha besar. Dan menurut hitung-hitungan lebih matematis, ternyata yang 4 November kemarin itu dihitung sekian kilometer persegi depan istana Bundaran HI, kemudian semuanya itu ketemunya itu 2,2 juta. Jadi ini luar biasa. Ya. Semua hotel bintang 5 penuh, bintang 3 penuh, hotel biasa juga penuh, di masjid juga semua berdatangan. Jadi saudara, ini sesuatu yang menggerakkan, saya kira, malaikat. Jadi kemarin saya didatangi seorang yang amat sangat tinggi, ya. Saya bukan Jokowi, satunya lagi, ya. Bukan Yusuf satunya lagi. Ya. Saya bilang, Ibu, Anda jangan macam-macam. Ya. Saya tahu betul-betul murni dari ulama, ulama habaib, ulama hak. Tidak ada setetes seikat sehelai benang atau rambut dari hambalan, dari cikias, tidak ada. Betul tak? Ya betul Pak Amin. Itu karena intelijenmu itu agak ya amatiran. Jadi katanya nanti 4 November paling 18.000. Udah 3 November yang tertinggi tanya berapa? Ya maksimal 20.000 Pak. Aman Pak. Ternyata at least 1,5 sampai 2 juta. Saudara, jadi begini, ini khutbah harus pendek saja. Ya. Jadi kalau kita buka Quran dengan tulus, sudah jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha yahdil qaumadh dhalimin. Sudah terang benderang, enggak usah ditafsirkan macam-macam. Ya. Orang-orang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasara itu aulia. Aulia itu wali aulia, bisa sahabat karib, bisa protektor, bisa pelindung, bisa pelindung, terserah apapun. Ya. Tetapi yang jelas ba'duhum aulia ba'd. Mereka itu Yahudi dan Nasara sudah saling bantu-bantu, saling kokoh berkokoh. Dan itu barang siapa di antaramu bergabung dengan mengangkat mereka sebagai wali, pelindung, teman pemimpin, maka sungguh dia itu sudah termasuk mereka, dan Allah tidak berkenan menjadi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi apa Anda hanya paham benang merah Al-Quran, ya, atau lebih dari itu sudah jelas. Lihat 28 Ali Imran. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minhu syai'un illa an tasaku minhu wa yuhibbu nafsahu wa ilallahil masir. Janganlah kamu sekalian, janganlah orang mukmin, ya, itu menjadikan orang kafir itu wali, ya, protektor, pemimpin. Boleh juga sahabat karib. Barang siapa mengambil langkah seperti itu, Allah tidak punya urusan apa-apa sama sekali dengan manusia seperti itu. Kecuali kalau kamu takut, ya itu nanti lain perhitungannya. Tetapi Allah telah memperingatkan bahwa kepada Allah kamu sekalian akan kembali. Ya, saudara-saudaraku, jadi saya punya interpretasi sederhana. Banyak negeri Muslim itu terjungkal, ya, dan kehilangan masa depan. Kalau
saya berhusnudzon pada Allah, Allah itu kasihan sama umat Indonesia yang lugu, yang agak duafa, ya, yang ya seperti terumbang ambing. Tapi karena justru lugu, agak duafa, sedikit tidak cerdas dan lainnya itu, ya, maka Allah membuka pintu sekarang ini, ya, untuk supaya kita itu kembali kepada Al-Quran. Betapa banyak orang yang tidak pernah baca Quran, ya, kemudian malas membaca. Tadi Pak Rasul Amal kita tadi bilang, Mas Amin, Al-Maidah setelah baca konkret setelah ini, sebelumnya saya nggak pernah baca surat utuh. Ini misalnya saja, ya. Jadi ada blessing in disguise. Nah, sekarang saya kasih tip, ya, supaya Anda itu mudah memilah kira-kira mana yang benar dan mana yang salah. Saya pernah ngomong sama sahabat saya, namanya Mr. Fulan. Mr. Fulan, Anda ini kalau ngomong, kalau bekerja, kalau berjuang, kalau memberi apapun tenaga pikiran, itu cuma ada kemungkinan either or, yaitu atau lillah atau lighairillah. Jadi sangat sederhana. Perhatikan, ya, apakah saya atau orang lain, ya, apakah Pak Nur rumah kita atau siapapun, ya, itu mesti kelihatan, ya, apakah dia sedang membela agamanya, sedang mencari ridho Allah, atau mencari ridho manusia, atau mencari thamanan qalilan. Tidak bisa lain. Sehingga kalau seorang yang belajar bahasa Inggris awal itu, kalau bilangnya this or that, biasa di tengah pilih or. Jadi ya tidak jelas, tapi paling enggak untuk lucu-lucu ada di tengahnya. Tapi ini either or, either Allah you want to serve, or either the worldly interest you want to gain. Jadi sekalian, ini negeri kita ini sudah menjadi sorotan internasional juga dunia Islam. Kali ini kita akan melihat cara penyelesaian yang bisa bijak, bisa tidak. Kalau bijak dan adil, insya Allah ya aman-aman saja. Tapi kalau sampai tidak adil, ya kira-kira kita tahu. Bayangkan 4 November itu tidak mungkin ada orang dengan karisma sehebat apapun, atau seorang koordinator lapangan kolak dengan biaya sebesar apapun, ya, yang bisa menghadirkan anak-anak bangsa turun jalan raya serentak di Jakarta, Surabaya, Solo, Jogja, Jambi, Medan, Palembang, Makassar, sampai Maluku, ya. Ini tentu karena magnet energi dari Al-Quran itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka amthatuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Jadi Quran itu kata Allah, andai kata diturunkan ke sebuah gunung itu akan hancur penuh karena energi, karena power, karena kedahsyatan Al-Quran. Sehingga ini ada makhluk di 1000, mungkin 1 ayat itu menjadi goncang, ya. Nah, jadi saudara sekalian, satu ketika kita mungkin perlu jihad, cuma jihad enteng-entengan, bukan seperti zaman Nabi dulu. Pertaruhannya ini cuma jihad, ya, enteng-entengan, tapi jangan sampai kita mundur. Terakhir sekalian,
DKI itu 86%-nya itu orang Muslim seperti Anda dan saya. Ini sebuah eksperimen politik yang luar biasa. Kalau DKI yang relatif terdidik di atas rata-rata manusia di kejauhan itu, kalau 85% penduduk Islam ternyata gubernurnya itu orang kafir, ya tentu yang lain lebih mudah lagi. Dan ini sesungguhnya sebuah langkah awal bagi kita akhirnya bisa dicapok oleh tetangga kita di Rembang itu. Jadi tolong saudaraku, ini permainan semakin menarik ya, pegang Al-Quran, insya Allah innallaha. Jangan terbuai oleh bujuk rayu, oleh dunia itu famana qalilah. Jangan menjadi katakanlah orang beriman ya karena ya setumpuk dirham atau dinar atau greenback dan lain-lain menjadi tidak jelas. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita semua ini diberkati Allah, dan ini saya kira saya khusus kepada Allah, cara Allah menolong umat Islam yang lugu, yang jujur ini supaya negeri kita ini bisa membuka lembaran baru untuk menatap masa depan dengan yang bagus lagi. Aku lupa lihat dan astagfirullah. Alhamdulillah, sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa zama ahzaba ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana abrighna lana sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana abrighna sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.